Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas Al-Quran dan hadis dalam konteks ekonomi Islam. Bersama saya, Januariansa Arfaizar, SHI, ME. Sahabat, Al-Quran dan hadis merupakan dua rujukan utama dalam Islam yang menjadi dasar terbentuknya sistem ekonomi Islam melalui ajaran-ajarannya. Keduanya memberikan arahan dan prinsip-prinsip dasar yang menuntun umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan bermakna. Peran penting dalam membentuk ekonomi Islam: pertama, prinsip-prinsip keadilan; kedua, larangan riba; ketiga, konsep zakat; keempat, pedoman dalam berdagang; kelima, pelarangan judi dan miras; keenam, tanggung jawab sosial. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Al-Quran secara tegas menekankan pentingnya bersikap adil dalam setiap transaksi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, umat Islam diingatkan untuk tidak merugikan orang lain dalam berdagang, karena Allah mencintai orang-orang yang menjunjung keadilan. Ajaran ini mendorong praktek ekonomi yang jujur, mulai dari penetapan harga yang wajar, kualitas barang yang sesuai, hingga transparansi dalam proses jual beli. Larangan riba. Al-Quran dengan jelas melarang praktek riba atau bunga dalam kegiatan ekonomi. Larangan ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang menyatakan bahwa riba adalah haram. Tujuannya adalah mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan dalam sistem keuangan. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem keuangan yang adil melalui skema bagi hasil dan tanggung rugi, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep zakat. Al-Quran memperkenalkan konsep zakat sebagai kewajiban bagi setiap muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Ketentuan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 273 dan At-Taubah ayat 103 sampai 104. Zakat bukan sekadar bentuk amal, melainkan instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mengatasi kemiskinan, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Pedoman dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan yang jelas tentang etika dalam berdagang. Beliau mengajarkan agar pedagang bersikap jujur, tidak menipu dan menghargai hak baik konsumen maupun produsen. Nabi juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam transaksi serta menghindari gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan menciptakan perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan. Larangan judi dan miras. Tak hanya riba, Al-Quran juga melarang praktek judi dan konsumsi minuman keras. Larangan ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan menjaga harmoni sosial. Sebab aktivitas seperti judi dan mabuk-mabukan bukan hanya merusak individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi kehidupan masyarakat. Tanggung jawab sosial. Islam juga menempatkan tanggung jawab sosial sebagai nilai utama.
Dalam hadis Nabi dikenal konsep ummatan wasaton, yakni umat yang moderat dan adil, yang menggarisbawahi peran penting umat Islam sebagai teladan dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial. Prinsip ini mendorong tumbuhnya semangat filantropi, penguatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai bagian dari misi keagamaan. Sahabat, sebagai kesimpulan, Al-Quran dan hadis menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Keduanya menetapkan prinsip-prinsip penting seperti keadilan dalam transaksi, larangan riba, kewajiban zakat, etika berdagang, serta pelarangan praktik yang merusak seperti judi dan konsumsi minuman keras. Selain itu, ajaran Islam juga menekankan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari misi ekonomi. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini sangat penting untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang selaras dengan spirit Islam. Demikian, terima kasih dari saya, Januariansa Arfaizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.